kita lihat dulu meringankan ya. Meringankan tadi kan udah cukup berat ya. Sekarang kalian mencoba untuk soal-soal yang lebih ringan di PU ya. Lebih banyak kepada kaitannya sama penarikan kesimpulan ya. Oke. Udah siap? Boleh minum dulu nih. Yang seger-seger di rumah ada apa saja atau boleh pesen dulu tapi sambil belajar nungguinnya ya. Kaji latih 6. Nah, kalau kita ngelihat grafik kayaknya udah berapa minggu ini sudah makin mantep ya. Kalau ada pertanyaan kayak gini, udah punya strateginya gimana gitu ya, supaya mengerjakannya lebih lebih mudah gitu. Oke, sudah dibuka, sudah minum juga yang segar-segar. Ya, karena biasanya kan dari jam berapa tadi? Jam 11, jam 12 ya. 12 lebih kan? Nah, tapi tetap semangat ya, karena memang buat kita terus berlatih. Baik, kita mulai dari halaman 245, nomor 1 sama nomor 2. Mau dicoba dulu atau gimana nih? Mau coba dulu? Boleh ya, coba dulu. Seorang pengrajin sepatu memproduksi sepatu selama 5 hari. Nah, gitu ya, ada hari pertama sampai kelima. Itu produksi sepatu, kemudian ada produksi limbah kulitnya. Pertanyaannya, berapa kilogram limbah kulit pada hari ke-6? Gitu ya. Oke. Boleh kalian coba nomor 1 dan nomor 2. Ya, silakan dulu sambil dibuka bukunya. Kita lihat di sini ada temannya, udah hadir juga Nasibah. Sebentar Ibu. Oke, baik. Sudah ada yang mau ngasih jawaban? Jawaban yang pertama apa? Capek, iya capek ya pasti. Oke, udah ada Al-Fatah Maos. Ya, selamat datang, selamat kumpul. Boleh dibuka halaman 245 ya. Ada yang mau ngasih jawaban? Boleh Azam, boleh Irsat, boleh Hasna, ada Nazipa ya. Kemudian ada Al-Fatah juga dari. Oke, baik. Udah dapet ya? Pede dong jawabannya ya. Nah, yang kita lihat hanya di limbah aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2, 5, 6, 9, 10 ya. Nah, berarti dia nanya hari ke-6-nya. Ada yang mau ngasih jawaban? Oke, baik. Ini berapa? Oke, nah ini udah mulai lagi nih kenapa ya? Bagus. Nah, kita lihat nih yang udah ngasih jawaban. Oh iya, Azam C. Ya, baik. Kita lihat di sini ini berapa?
3, kemudian nah ini. Tiga, kemudian 3 ini 1, 3 lagi, 1 lagi ya. 13 ya. Sip. Lari-lari ini. Sebentar. Share dulu 11. Ya lelah kemarinnya. Udah lelah nulis slide. Oke, baik. Nomor berikutnya, udah ada yang ingin ngasih jawaban? Perhatikan pola bilangan berikut ya. Kenapa kamu kabur-kabur? Dua, dua, kemudian 3, 5, 8, 13, 21, AB ya. Kacau, kacau. AB. Nah. Kenapa ya lari-lari? Kita lihat di sini ini 1, ini 2, ini 3, ini 5, ini berapa? 7, 8 ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini nggak bisa ya, ini beda-beda, ini 2, 3, 5, 8. Tapi kalau kita cek ke bagian lain, kita cek ke bagian lain dari sini ya. Ini misalnya dari 2 ke 3, ini 2 tambah 3, ini kenapa ya? 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13. Jadi 2 nomor sebelumnya jadi nomor berikutnya ya. 8 tambah 13, 21 gitu kan. Jadi A-nya berapa? Ya, berarti ini kita tambahkan ya ke sini. Jadi 20A itu adalah 13 tambah 21 ya. Yaitu berapa? 40 34 ya. Nah, sedangkan B-nya berarti 21 tambah 34. Jadi 55 ya. 21 ditambah 34. Tuh ya. Nah, kemudian katanya A tambah B-nya. 1 tambah 13 jadi 34. Kemudian 21 ditambah 34. 55 ya. Jumlahnya berapa? 89. Gitu ya. Oke. Jadi kalau dilihat selisihnya, ini gimana? Ya, selisihnya dia ini ya.
9. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah bilangan yang paling mendekati. Biasanya kita agak-agak memikir lama gitu ya mikirnya. Tapi kalau kita lihat di sini ini kan ada pengurangan ya, nilainya itu pecahan. Pecahan 5,45 dengan 62%. Kalau kita jadikan pecahan campuran, karena ini jawabannya kan dalam pecahan campuran ya. Nah, kita coba siasati biar cepet ya. Nah, 5,45 itu kan sama saja dengan 5. Kenapa kabur? Kabur ya. Ini 45 per 100 ya. Oke. Kemudian dikurangi ya, ini sama saja 62 per 100 gitu. Nah, gitu ya. Nah, karena kita inginnya dia pecahan campuran, berarti 5-nya itu kan kita kurang ya. Kalau dikurangin dia jadi negatif. Maka kita pinjam 1 ya. Berarti di sini 145 dikurangi 62 per 100 gitu ya. Sorry ini kalau tulisannya kurang. Ini nggak tahu pensilnya lagi ambek. 3 ya. Nah, 3 kemudian ini 8 per 100 ya. Berarti 48 per 100. Nah, kalau kita lihat dia yang mendekatinya mana, kalau ini dijadikan 5, ini kan jadi bagi 20 ini 5, bagi 20 itu berarti 4 ya. 4 lebihnya 3 ya. Nah, jadi 4 kemudian koma lah ya, 4 koma sekian. Nah, mendekati ini ya. Kalau kita lihat sisanya itu selisihnya 3 ya dengan yang C. Gitu. Kalau dengan B 75 ini 75 ya per 100. Sejauh ya 75 ke 83. Ini apalagi setengah itu berapa? Setengah itu kali 100 ya berarti 50. 50 ke 83 jauh. Kemudian 5 per 10 jadiin 100. Ini juga jauh ya. Nah, jadi yang mendekati adalah yang C. Jadi sebenarnya kalau mendekati itu pola bilangannya kita arahkan ke yang sejenis dengan optionnya ya. Nah, supaya apa? Supaya lebih cepat nyarinya. Kalau nanti jawabannya dalam persen ya ubah ke persen ya, ke per 100 seperti itu. Kemudian masih nomor 5 ya. Nomor 5 sekarang mendekati juga. Ini pensilnya ambek-ambek. Oke. Nah, kita coba lagi ya. Coba error-erroran. 5,45 dan B adalah 60% kali A. Maka hasil perhitungan yang paling mendekati A min B. Jadi selisihnya ya yang ditanyakan adalah selisihnya. Jadi hampir sama karena jawabannya dalam pecahan campuran. Kita coba dia jadikan pecahan campuran. Berarti 5 ini jadi 45 per 100 ya. Nah, kemudian dikurangi B, ini A-nya. B-nya itu 60%, berarti 60 per 100 dikali dengan A. A-nya apa? 5. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat, ini kita boleh jadiin 3. Ini jadiin 5 gitu ya.
Kemudian ini boleh kita kali kan? Sama aja kita bagi ini ya. Berarti 3/5. Nah, jadi sisanya adalah 5 dikurangi dengan 3. Ini hampir sama, 45 ya. Kalau kita tulis 5/45 ya Allah. Dikurangi 3/45. Nah, jadi kan ini sama dengan 2 ya. Karena belakangnya sama. Nah, 2 itu yang dekat dengan 2 berapa? 21/10. Semakin kecil, itu berarti semakin mendekati. Kalau ingin semakin kecil, berarti yang penyebutnya besar ya. Penyebutnya besar. Jadi kayak gini, misalnya yang 1/10 itu berarti kan berapa selisihnya? Selisihnya itu kan kalau kita lihat 1/10 itu berapa? 0,1 ya. Nah, kalau 1/8 0,125 ya. 1/5 0,2 ya. Semakin jauh ya dari 0,1 dengan 0,2. Jadi yang benar adalah yang mendekati ini ya. Nilainya gitu ya. Jadi kembalikan ke pilihan, ke optionnya ya. Jadi kalau dia dalam bentuk desimal, ya ubah dulu dalam bentuk desimal ya. Itu salah satu cara ya. Tapi kalau kalian punya cara lain, ya nggak apa-apa. Itu kan sudah terbiasa. Ya, saya biasa begini. Ah, itu yang lebih tepat itu adalah cara kamu ya. Asal tidak menyalahi menyalahi dari apa konsep ya, konsep matematikanya. Nggak apa-apa ya. Oke, nomor 6 ya. 2 orang pelamar. Nah, ini juga sama. Coba deh kalian dulu kayaknya udah punya triknya kan? Jika bobot nilai tertulis itu 40% dan tes wawancaranya 60%. Yuk, pertanyaannya, berapa selisih akhir antara pelamar A dan pelamar B? Nah, selisihnya. Jawabannya kan itu 3 poin. Lalu siapa yang lebih besar? A lebih besar, B lebih besar, kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari jawabannya, kalau kita coba prediksi itu yang besar yang mana? A apa B kalau dilihat? Ingat pengalinya itu kecil ya. Kita coba aja dengan menggunakan apa? Hitungan, tapi kita hitungannya ya masih mentah lah. Misalnya 4 kali 9, 36. 6 kali 7, 32. 36 sama 42 ya. Berarti 78 ya. Kalau 75 kali 4 itu 3 ya. 30 ya. 85 kali 6. Nah, kalau kalian coba seperti itu sebelum mencari selisihnya, maka kelihatan yang mana nih yang besar. Kalau dilihat walaupun ini besar ya yang A-nya ini, tapi dia belum tentu ya. Kalau ini kita kali, ini kan kalau kita kalikan. Nah, ini udah mulai lagi. 360 ya. Kan? Aduh, ini ngaco banget. Mengganggu aja 360 ditambah 7 kali 6, 420 ya. Nah, ini anggapan kita. Itu yang 75 kali 4 itu 300 ditambah 85 kali 6 4851 ya. Nah, terlihat ya
berapa nih? 8, 10 dengan 7. Jadi yang B ya. Selisihnya berapa? Gitu, selisihnya. Kita lihat ini selisihnya 2 poin apa 3 poin ya. Kita hitung ini berapa. Kita hitung ini 780 dengan 1. Nah, jadi 3 poin B-nya lebih besar gitu ya. Macet-macet aja ini. Seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kalian deh yang nyoba. 5 peserta mengikuti seleksi, coba dikerjakan dulu waktunya 1 menit dari sekarang. Yang memiliki nilai akademik dan wawancara dengan bobot 6 dan 8. Ya. Pertanyaannya, siapakah yang memiliki nilai akhir tinggi? Apa perlu dihitung semua gitu ya? Sebenarnya kalau kita lihat 6:4 seperti tadi, ya kita cukup pilih 2 saja ya, 2 yang terbesar dari B-nya ya. Dari akademiknya karena nilainya sudah besar ya. Yuk, dicoba dulu 1 menit dari sekarang. Yuk Ibu lihat. Ini gerak-gerak. Nah, gerak. Nah, kalau kita lihat ini yang besar itu kan ini sama ini ya. Kita coba itu aja. Kita coba ya. Udah dapat ketemu? Udah ya. Dapat berapa? Siapa yang paling tinggi? Udah ketemu? Ada yang mau jawab? Ini 480 sama 280 ya. 76 ya. 76. Kalau yang 85-nya, 85 kali 6 berapa? 510 ya. Ditambah 240. Jadi 750 ya. Misalnya ada juga yang ingin nyoba ini. Kalau ini bisa nggak misalnya ya. Nah, misalnya ini mau dihitung. Ya, masih error ya. Nah, 90 kali 4, 360 tambah 360 tambah 420. Jadi 78 ya. Kalau kita lihat nilainya yang terbesar yang mana? 750, 760 ya, tetap aja sih A. Ya. Nah, ini kelihatan nggak kalian? Kalau tidak kelihatan, kalian buka boleh buka diktatnya. Panas sekali di sini. Nah, ada gambar grafik ya. Kalau melihat grafik, yang pertama kita lihat adalah kaitannya dengan apa? Ini penjualan. Penjualan dari smartphone dan tablet ya. Kemudian manakah pernyataan berikut yang paling benar mengenai tren penjualan dari bulan Maret dan bulan April. Jadi yang kita lihat hanya bulan Maret dan bulan April ya. Nah, di sini. Jadi hanya bulan Maret dan bulan April. Nah, kemudian
Kita lihat di sini perkembangannya. Ibu juga nggak kelihatan. Kalian boleh lihat di situ. Itu ada 140. Ya, 140 sampai ke 180. Lalu 100, sedangkan tabletnya 100 sampai 120. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kenaikannya 40 ya. Kalau ini kenaikannya 20 gitu ya. Tapi kan kita nanti lihat apakah bentuknya hanya menanyakan selisih saja atau menanyakan persen. Manakah yang paling benar? Pertama, persentase. Nah, kenaikan penjualan smartphone lebih rendah daripada persentase kenaikan penjualan tablet. Kenaikan penjualannya, persentase kenaikan. Berarti kalau kita lihat, kalau yang A itu kan persentase ya. Jadi kita ngebaginya dengan yang sebelumnya. Berarti kalau ini adalah smartphone, tuh kan, ini masih ya, per 140 bandingkan dengan 20. Ini teh kacau ya. Apa ini teh? 20 per 100 ya. Nah, ini 40. Nah, kalau ingin dilihat ya dikali aja 100 kali 40 dengan 140 kali 20 ya. Ini sekitar 28, ini 400. Jadi persentasenya kalau dilihat ya masih besaran smartphone. Jadi kalau dia katakan rendah salah. Kenaikan penjualan smartphone sama dengan persentase kenaikan penjualan tablet salah. Persentase kenaikan penjualan smartphone 2 kali persentase ya, bukan presentasi kenaikan dari penjualan tablet gitu. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya kalau kita kecilkan kan ini 2/7 ya. 2/7. Kalau ini kita bagi ini 1/5. Nah, 2/7 itu 2 kali enggak gitu ya. 2 kalinya dari 1/5 gitu kan. Kalau dikalikan ini 2/10 ya. 2/7 dengan 2/10. Nah, berarti berbeda ya. Nah, kalau kita lihat ini persentasenya sekitar meningkat 29%. Nah, ini dari sini kita mencarinya apakah ini 29%. Caranya ya tinggal dikali persentase ya. 2/9 kali 100%. Goyang-goyang aja. Kali 100% gitu. Nah, ini lari-lari sendiri. Kali 100% gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita bagi sekitar 10 ya. 10 dibagi 9 itu sekitar 11 ya. 11-an lah. Kok 2/9, 2/7 ya. Nah, kalau 10 dibagi 7 itu kan sekitar apa? Nah, ini dibagi 7, 10 dibagi 7 itu sekitar 1,4 ya. Nah, 1,4 dikali 2, 2,8. Jadi betul bahwa penjualan smartphone meningkat sekitar 29% ya. Nah, kalau kenaikan ini aja, apakah naiknya jadi ini sekarang kita cek. Jangan-jangan ini juga betul ya. 1/5 dikali 100%. Nah, ini kenaikannya itu sebesar 20%. Oh, ini error. 20%, bukan. 20%. Ya, sekitar 20%. Berarti nomor E itu salah, ya.
Jadi yang benar adalah yang D ya. Jadi dalam persentasenya. Kita tidak pindah. Nah, ya. Oke, lanjutkan. Kayaknya ini bergerak-gerak tuh goyang. Baik, diagram garis berikut menunjukkan data hubungan antara total biaya operasional dan jumlah produksi ya. Nah, dari data pada diagram pabrik manakah yang memiliki biaya produksi per unit paling mahal? Tabel kayak gini kalian sering ya, misalnya kayak dulu ada dolar, berapa yang paling murah gitu ya, nilainya paling kecil gitu. Kemudian kemarin ada kecepatan kayak gitu ya. Nah, itu berarti ada satu satuan yang harus kalian samakan. Jadi kayak gini kan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi. Biaya yang per unit. Nah, kata per unit inilah yang nanti kita kejar ya, per unit. Nah, jadi per unitnya berapa gitu. Kalau kita ingin tahu per unit, gimana caranya? Berarti banyaknya dibagi biayanya ya. Jadi misalnya ada 1.000 nih, harganya berapa? Nih yang 2.000. Biayanya adalah 10 juta. Berarti satu unitnya maka 10 juta dibagi 2.000. Begitu ya. Jadi patokan kita di sini nanti pakai satu unitnya gitu ya. Nah, satu unitnya berapa sih? Nah, kalau P berapa? 10 dibagi 2.000. Ya, 10 juta dibagi 2.000 berarti 5.000 ya. 10 juta dibagi 2.000 ya. Jadi kalau kita Nah, kemudian sama yang lain juga. Ini kan nggak terlalu lama lah. Ini sampai apa? PQR ST ya. Nah, biasanya semakin besar pembaginya itu cenderung dia lebih kecil ya. Kayak gini misalnya nilai rupiahnya kecil, nilai rupiahnya 3.000, 2.500 dibagi dengan berapa ini? 2.500, berarti 10 ya. 10.000 ya. Masih juga ya. Sama juga ini enggak tahu. Error apa ini? Pindahin. Masih ini 10.000 gitu ya. Nah, kemudian yang kita lihat lagi misalnya 5.000 dibagi 5.000. 5.000 dibagi 5.000. Apa ya koma itu? Oh, itu titiknya ya. 2.500 dibagi 15 gitu ya. 10.000 lebih ya. Nah, kalau kita lihat pembaginya itu harus yang besar ya. Kita lihat. 3.500 dibagi 18. Berarti ini 20.000 ya. Kemudian yang S-nya 20.000, yang T-nya 5.000 dibagi 20. Jadi 2.500 ya. Kemudian 3.000 dibagi 12. Sekitar berapa? 2.000 lebih ya. Nah, kalau kalian lihat ini yang mana yang paling paling kecil ya. Ini T, Ibu nggak tahu ini titiknya apa ini maksudnya ya. 20 itu apa gitu ya. Oh, ini kali ya harganya ya. 20 juta dibagi 20 juta dibagi 5.000. Oh, terbalik ya. Kita terbalik nih. 10 juta dibagi 2.000 berarti 5.000 ya. Kemudian 12 juta
dibagi 3.000, 4.000 gitu ya. 15 juta dibagi ini jadi 6.000. Ini 6.000. Ini R-nya 4.000 ya. Kemudian 18 dibagi 36 itu sekitar berapa? 5 ya. 5.000 lebih, 20 dibagi ini 4.000. 4.000 ya. 20 juta dibagi 5.000. Jadi 4.000 ya, 4.000. Kalau S-nya 18 dibagi 36. Sekitar berapa? 5 lebih ya. Nah, berarti dia antara S dengan S-nya, R-nya berapa? 12 dibagi 3.000, 2.000. Sama ya. Bagi 5.000 juga 4.000. Biaya paling mahalnya di posisi R ya. Biaya paling mahalnya yang ini kan lainnya di bawah 6.000 ya. Berarti yang paling mahal adalah R ya. Harganya 6.000 ya. Dalam satu unitnya. Nah, itu yang kita lihat ya. Kan kadang mikirnya ini harus dihitung apa enggak. Sebenarnya ngitung pun ngitungnya enggak terlalu apa enggak terlalu detail gitu ya, tapi pakai perkiraan aja. Jadi nggak usah sampai sekoma-komanya ya. Kemudian ini hubungan antara menunjukkan hubungan antara biaya sewa rumah, kayak sewa gudang, dan kapasitas penyimpanan. Jadi kalau kita lihat di sini sebelah kirinya apa yang vertikalnya biaya sewa. Biaya sewanya dalam juta. Sedangkan kapasitas penyimpanan ini juga hampir sama. Kawasan pergudangan manakah yang menawarkan biaya sewa per unit paling mahal? Jadi ini juga yang dilihat paling mahalnya ya. Kalau kita lihat berarti kita sama aja dibagi ya. Jadi cari juga di sini per sewa satu unit ya. Jadi per unit. Nah, ini kita cari per unitnya. Nah, kita cari per unit. Kalau kita lihat yang pasti misalnya seperti yang A ini berapa? Satu unitnya 10 juta ya. Kalau ini 25 dibagi 2, 12,5. C-nya berapa? 15 dibagi 3, 5. 15 dibagi 3, 5 ya, 5 juta. D-nya 40 dibagi 4, 10. E-nya 35 dibagi 5, 7. Berarti yang paling mahal adalah yang nilainya 10 juta ya. Jadi harga kawasannya adalah yang D. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama juga sih kalau kita, kecuali kalau koma-koma angkanya ya. Nah, baik, berikutnya nomor 10. Berikut menunjukkan produksi ini sama, jadi kita membaca tabel, membaca diagram. Arabica dan Robusta, kita ciriin dulu. Arabica itu yang mana? Yang biru. Robusta itu yang orange ya. Nah, berarti berdasarkan data tabel, coba lihat persentase produksi kopi Robusta. Robusta berarti yang oranye. Lihat yang oranye terhadap total produksi selalu meningkat. Salah ya. Kenapa? Karena ada yang kalau dari 2001 sampai 2004 betul, tapi pas 2005 dia pendek ya, lebih pendek. Berarti salahkah? Selalu, kata selalu. Kemudian selisih. Nah, kalau selisih 2004 2024 adalah yang terbesar selisihnya dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat jaraknya itu iya ya. Apalagi 2004 itu tidak ada selisihnya. Berarti selisih produksi Arabica dan Robusta yang terbesar salah ya. Nah, pada tahun 2025 produksi kopi Arabica mencapai 60% dari produksi kopi sebelumnya. Caranya melihat persen berarti
dari tahun sebelumnya. Lihat aja yang warna orange ya. Kan dia Arabica. Arabica itu warna biru. Berarti di sini jaraknya 2. 2 berbanding 10, seperlima. Seperlima itu 20% ya. Nah, berarti salah ya. Kemudian kenaikan jumlah produksi tahun 2022 ke 2023, Arabikanya lebih kecil. Kenaikan. Nah, kenaikan 2022 dengan 2023. Ya, kalau kita cari aja selisihnya yang biru sama yang biru 2022, 2023 berapa? Dari 7 ke 92 ya. Kalau yang robustanya dari 5 ke 7. 5 ke 7, 2. Berarti 2. Berarti salah ya kalau dia katakan lebih kecil ya. Nah, produksi kopi Robusta pada 2024 mengalami penurunan persentase dibanding 2023. 2024. Apa tuh kopinya? Robusta. Robusta berarti yang orange ya. 2023 dengan 2024 persentasenya ya. Kalau kita lihat ini berapa? Tadi dari 7 ke 9, 2. Kalau yang 2022 dari 5 ke 7 juga 2. Tapi pembaginya yang 2023 itu lebih besar ya. Berarti dia lebih kecil. Lebih kecil dari 2022 ke 2023 lebih kecil betul. Kalau 2024 itu kan persentasenya 2024 ke 2025 itu yang persentase persentase penurunan. Kalau yang 2022-2023-nya memang lebih kecil ya dibanding 2024 ke 2000. Nah, ini juga masih 2024-nya ke 2025 itu malah 24 ke 25. Ini mengecil ya. Kecil juga, tapi jaraknya berapa? 2. 2 ya. Sama ya, hampir sama 2 ya. Nah, terakhir produksi kopi Robusta tahun 2024 mengalami penurunan persentase dibanding tahun 2023. Penurunan. Ini karena terus naik-naik ya. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini 2000 2024 mengalami penurunan persentase dibandingkan tahun 2023 ya. Mana ini? Kenaikan ya. Jadi kenaikan jumlah produksi kopi Arabica dari 2022 ke 2023 lebih kecil ya dibandingkan kenaikan dari tahun 2024 ke 2025 ya. Kalau 2024 ke 25 itu kecil ya kenaikannya, malah menurun ya. Ini hampir sama-sama ya. 25-nya mencapai 60% dari total kopi
pada tahun sebelumnya. Arabica ya. Arabica itu 40 di 2, ini bedanya 2 ya, 12. Dengan 10 ya. Ini 2/10. Kenaikannya. Hampir-hampir sama ya, mendekati ya. Lebih kecil ya, lebih kecil. Berarti yang D ya, kalau kita lihat ya. Untuk yang produksi Arabikanya. Kemudian masih tabel lagi dari tadi, ini semua tabel-tabel. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Kalau kita jenuh sama ini, kita lihat ini deh, soal 13 deh. Yuk, 13 sama 14 ya. Kayaknya ini membaca tabel aja mungkin jenuh, kita naik aja ke 13. Kita ambil soal yang di belakang aja ya. Berarti belakang itu kaitannya sama ya. Kita ambil 13. Ambil dulu ya. Oke, 13 aja dulu. Kayaknya jenuh sama gak ada suaranya ya. Nah, kita ambil yang 13, 14 aja dulu. Diajak ngobrol udah nggak ada ini. Ya, kita pilih aja yang tidak jenuh ya. Dari tadi itu baca tabel, kayaknya. Oke, ini dulu aja. Apa ini dari tadi mengeror-erorin juga ya. Oke, baik, kita lihat dulu nih 13. Seorang pengembang ingin menyelesaikan 450 unit rumah dalam 1 tahun, ternyata jumlah tersebut 25% kurangnya dari target pembangunan tahun yang telah ditetapkan. Berapa jumlah target rumah yang seharusnya ya? Karena dia katakan ini baru mencapai jumlah tersebut kurang 25% dari target. Berarti kalau kita ngatakan kurang ya berarti posisi 450 itu tidak dalam posisi 100%-nya, ya kan? Jadi berkurang. Berkurangnya berapa? Berkurangnya 25%. Berarti kalian boleh mengatakan bahwa posisi 450 itu senilai dengan 70, pindah sendiri, 75%. Kacau. Nah, sekarang pertanyaannya. Udah ya? Ya, nanti kita coba cari ya. Nanti Ibu tulis ya, ini errornya minta ampun. Jadi ditulis ulang. Kacau-kacau ini. Nah, kemudian katanya yang ternyata itu kurang, berarti pertanyaannya posisi dalam 100%-nya ya. Nah, 100%-nya berapa gitu kan? Karena itu posisinya berkurang. Jadi ini yang ditanya X ya. Kita berarti X-nya sama saja dengan, ini nulisnya agak pelan-pelan. 75 kali 450 ya. Ini boleh kita bagi, 450 itu bisa dengan 75 ya, 6 ya. Berarti 600 ya, 600 unit ya. 600 unit.
Kemudian berikutnya nomor 14. Nomor 14 ini sejumlah siswa SMA Bakti akan menginap di sebuah wisma yang memiliki beberapa kamar kosong gitu ya. Nah, ini kita biasanya suka Ibu bilang pakailah variabel. Misalnya X-nya itu jumlah orang ya. Jumlah orang. Pelan-pelan. Nah, Y-nya apa? Y-nya jumlah kamar gitu ya. Nah, kita sepakati misalnya kemudian jika setiap kamar diisi 2 orang, berarti 2 per kamar. Kita boleh nulis 2 kali Y. Udah mulai error lagi. 2 kali kamar, terus terdapat siswa yang tidak dapat kamar 12. Berarti kalau 2 orang kali sejumlah kamar ditambah dengan 12 orang siswa tadi, itu adalah jumlah seluruh muridnya, jumlah orangnya atau jumlah siswanya ya. Nah, kemudian jika di setiap kamar diisi oleh 3 orang, nah, maka akan tersisa 2 kamar yang kosong ya. Jadi kalau tiap kamar diisi 3 orang, maka terdapat 2. Jadi nulisnya gimana? 3 kali Y-nya kurangi 2 ya. Nah, terdapat sisa 2 kamar. Nah, ini sama dengan tadi. Ini juga sama. Dari sini nanti kita sama-sama X ya, berarti kita ambil yang sebelah kirinya. Dari sini kita peroleh apa? 2Y ditambah 12 sama dengan 3Y minus 6. Ya, nanti Y-nya kumpulkan, berarti Y itu banyak kamar. Banyak kamarnya ada 18. Berapa jumlahnya? 5 orang tinggal dikali ya, boleh dimasukkan ke sini. Yang pertama atau yang kedua, berarti 2 kali 18 ditambah 12. Itu adalah jumlah siswanya atau jumlah orangnya. Jadi 36 ditambah 12 jadi 48 gitu ya. Nah, Ibu pindahin dulu ini soal berikutnya. Aduh. Yang 16, 15, 16 ya. Aduh. Ini teh kebetulan nggak mau juga dipindahin. Ini sinyal atau apa ya? Ibu stop dulu, nanti Ibu ambil soalnya ya. Pindahin dulu soalnya. Aduh, ya Allah. Nah, ini Ibu ambil ini yang terakhir satu lagi, nomor 20 ya. Jadi 15, 16, dan 20. Bentar. Kita pindahin dulu ini. Ya, oke, baik. Nah, Ibu ambil lagi. Ini selnya. Nah, ini ya. Tadi nggak mau dipindah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama, kalian mencari nilai rata-rata ya. Rata-rata berat badan sekelompok siswa yang terdiri dari 50 orang adalah 54. Sekelompok tersebut dibagi 3 kelompok gitu ya. Ada kelompok merah, ada kelompok
eh, putih sama yang biru gitu ya. Nah, rata-rata berat badan siswa yang tergabung dalam kelompok biru. Nah, kalau kita lihat ini adalah rata-rata kelompok ya. Kita dibagi 3, 10, 20 orang berarti sisanya 20 untuk yang biru. Jadi kalian boleh mengatakan bahwa rata-rata dari rata-rata itu kan banyaknya data jumlah data dibagi banyaknya data ya jumlahnya. Jumlah berat dari siswa itu gitu ya. Jadi kalau kita tulis di sini 10 orang kali beratnya 50 kilo ditambah 20 orang kali 52 ditambah 20 lagi kan dikali kita nggak tahu nih yang biru itu berapa ratanya ya. Berat badannya dibagi 50 nih karena seluruhnya 50. Itu berat keseluruhan itu nilainya 54. Nah, ini yang nanti kita cari yang B ini, yang biru tadi, ya rata-rata biru. Jadi seperti ini. Kalau pertanyaannya, tinggal kita buat aja rata-rata kelompok. Ya, ada yang bertanya tentang salah satunya, ada juga yang menanyakan rata-rata dari kelompoknya. Jadi tergantung pertanyaan aja. Ya, yang penting ya rata-rata kelompok. Ini tinggal kita kali aja. Ya, misalnya ini nah, ini 500, kemudian ditambah 40 dengan berapa? 50 kali 1040 ya. Udah, ya, aduh, maaf ya. Tambah dengan berapa tadi? 20 B. B itu rata-rata yang biru ya. Nah, ini kita kali ke sini. Kita kali jumlahnya 2.500 ditambah 200, 2.700. Nah, tinggal nanti dicari ini. Ini ada 1040 ya. 1.540 kurangi berarti 20B itu 2005 berapa? 700 dikurangi 1000 apa tadi dapatnya? 2.700 dikurangi 1.540 ya. 60 ini 1 ini 1160 ya. Nah, jadi B-nya berapa? Coret aja nolnya ya. Nah, ini 11, 10 itu 5, 58 ya. Nah, 58 kilogram. Gitu, ya. Nah, kemudian nomor 16 ini seperti yang kemarin, tapi ini lebih sederhana, tidak ada unsur yang lain ya, tiga-tiganya perbandingannya lengkap, jadi kita tinggal menghitung aja perbandingannya. Ini kan ada rasio bahan bakar, oli, air, perbandingannya udah jelas ya, jadi 7 banding 2 banding 1. Terus yang bahan bakarnya itu habisnya 14 liter. Ini ukuran sebenarnya, ini perbandingan ya. Tinggal dihitung aja dia nanya apa. Nanya air. Oh, berarti di sini pertanyaannya. X ya. X sama dengan 1/7 kali 14 ya. 1/7 kali 14.
X ya. Ini air ya. Nah, jadi 2 liter gitu ya. Nah, tapi ada juga perbandingan yang di nomor ini. Sebentar, aku coba pindahin yang 17-nya bisa enggak? Tanpa keluar ya, tanpa keluar dari, kita lihat. Ini ya, ternyata nggak bisa. Harus dicoba yang 17-nya. Nah, ini ya. Kenapa Ibu ambil 2 ini? Supaya kalian ada pembanding untuk melihat nah, kita ada pembanding nih dengan nomor 17 ya. Bisa diperbesar. Pembanding antara soal yang tadi lengkap nomor 17, 16 itu kan perbandingannya lengkap dan datanya tidak ada di luar dari perbandingan itu. Jadi tinggal diambil aja ya. Ini ya yang 16 ya. Jadi tinggal membandingkan mana yang diketahui, mana yang ditanyakan. Karena perbandingannya udah sesuai atau lengkap semuanya. Nah, sekarang ini ada satu soal yang di luar dari perbandingan yang ada gitu ya. Ini sebagai pembanding aja. Sering dari kemarin ada soal kayak ini. Jadi ini ada rasio jagung. Nah, ini yang masalahnya di ketikan tulisannya. Ada dedak, ada bungkil ya. Bungkil kedelai, B aja ya. Kemudian ada premik mineral, M aja ya. Nah, ini perbandingan yang ada adalah di antara jagung dengan dedak dan bungkil aja. Ini di luar dari perbandingan yang ada. Tapi dia juga ada perbandingan, yaitu apa tadi? Berat premik, berarti berat yang premik tadi ya adalah, jadi M itu sama dengan 5% dari 5% dari jagung. Nah, gitu. Ini jadi perbandingan sendiri. Jadi ukuran 15 kilo punya premik ini, yang mineral ini, premik mineral itu di posisi 15 kilogram. Berarti kan kita belum bisa menggunakan untuk mencari bungkil atau mencari dedak. Kenapa? Karena perbandingannya di luar dari perbandingan yang ada. Maka kita cari dulu ini. Yang mana yang dicari? Ya jagung, salah satu dari yang mengkaitkan dengan mineral tadi ya, dengan premik mineralnya. Jadi jagung yang kita cari. Nah, jagung itu posisinya mineral itu 5% dari jagung, berarti jagung ya tinggal dibalik ya. 100 per 15-nya kali 15 kilonya. Gitu. Kok 15 sih? 5%. Jadi 5 ya di sini ya. Nah, kita tinggal bagi aja ya. Ini 3 ya. Berarti jagungnya posisinya adalah 300 kilogram. Nah, jika sudah nanti ketemu masuk ke sini 300 kilogram, otomatis mau yang lainnya mau ditanya juga pasti bisa ya. Oke, begitu. Nah, pertanyaannya apa? Bungkil. Oh, bungkil itu 2 berbanding dengan 6. Jadi bungkil sama dengan 2 berbanding
6 kali 300. Jadi ada unsur di luar. Kalau tadi langsung pakai ya. Ini tinggal dibagi aja. Nah. Oh, Ibu salah. Salah nyoretnya, naruhnya. Nah, kecilkan ya. Nah, berarti 100 kilo untuk bungkilnya. Gitu. Ya. Nanti kalau nanya dedak, ya tinggal dibagi aja 3/6. Begitu. Terakhir, nomor 20. Harga sebuah blender setelah dikenakan PPN 10% adalah 660. Ya, sebenarnya ini bagus sih angkanya. Kalau nanti mau dicari juga boleh ya. Tapi kita lihat dari kelihatan dari angkanya, ini kelihatan itu ada 660. Ya 10%-nya 60 tuh ya. Kalau ini udah ditambah setelah dikenakan PPN. Nah, berarti kan posisinya itu 100 ditambah 10%, gitu ya. Jadi sebenarnya posisinya itu 110%, bernilai 660.000 ya. Nah, diketahui harga itu didapatkan setelah toko memberikan itu harga setelah dapat diskon ya. Nah, berarti kalau kita lihat harga dasarnya berapa? Maksudnya sebelum dikenakan PPN. Tinggal dibagi aja ya. Harga aslinya adalah 100 dibagi 110%. Ini persennya kita boleh tulis, boleh kita abaikan. Dikali 660.000 ya. Nah, ini kan 11, maunya boleh dicoret. 11, 66 bagi 11, 6 ya. 6. Oh, berarti harga aslinya adalah 600.000 tanpa PPN. Nah, harga itu didapat setelah toko memberikan diskon ya 150.000 dari harga awal. Nah, kemudian berapa persentase diskon yang diberikan toko tersebut terhadap harga awal. Jadi kalau kita lihat harga awalnya berapa? Kan harga awalnya itu diskonnya 150.000. Berarti harga awalnya 600.000 ditambah 150.000 ya. Berarti posisinya 750.000 gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan persentasenya berapa gitu. Dia menanyakan persentase. Berarti gimana nyari persentasenya terhadap harga awal? Ya tinggal dibagi aja ya. Persentasenya berarti kali 100 ya nantinya. Di 150.000 berbanding 750.000 harga awal dikali 100%. Gitu ya. Nah, tinggal dicoret-coret aja nolnya. Capek kan lihat nol banyak. Ini nolnya 1. Nah, nolnya 1 coret, ini 1 coret. Ya, persennya enggak, karena dalam persen. 150 bagi 75, 2. Ya, 2 kali, tadi berapa? 10, ya. 20, berarti 20%. Begitu, ya. Jadi diskonnya 20%. Jadi ini kalau ditanya harga dari awal, ditanya harga setelah didiskon, kalian pasti cepet ya karena udah biasa belanja. Ada diskon. Diskonnya berapa? 50 plus 20. Wah, langsung berhitung ya. Nah, sekarang misalnya udah dapat nih harganya sekian, dibalikin. Harga awalnya berapa? Wah, masih mikir lama ya. Oke. Baik, itu udah biasa kita dapat ya kalau dari harga di diskon. Aduh, cepet banget ngitungnya. Sekarang udah dapet nih harganya, aku beli sekian. Jangan-jangan persentasenya kecil ya. Kalau nggak dihitung, ya ternyata persentasenya cukup besar 20% ya. Untuk belanja mah lumayan ya 20%. Oke, gitu saja untuk hari ini. Nanti Ibu salin ulang ya. Karena ini tadi agak error-error si apa
papan tulisnya ini ya, di meja tulisnya ini. Nggak tahu habis apa terlalu lama tadi dipakai atau gimana. Ya, kita akhiri dulu saja hari ini. Untuk pertemuan berikutnya besok pagi kita membahas tentang, tapi kalian coba kerjakan dulu sungguh-sungguh ya yang PK besok ya. PK besok itu PK mandiri, KLM-nya dicoba semaksimal mungkin. Nah, syukur nanti bisa berhitung sendiri betulnya udah berapa ya, kita bahas sorenya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.